Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu bahwa kami Kau panggil untuk menjadi pewarta kabar gembira, pewarta sukacita, pewarta Injil Yesus, pewarta Yesus yang bangkit, yang hidup, yang tersalibkan. Bantu kami untuk menjadi pewarta sabda-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kita melihat dalam kisah para rasul bahwa para rasul tersebar kemana-mana. Tersebar kemana-mana karena ada konflik, karena dikejar-kejar, karena diperlakukan atau dibunuh, mau dibunuh. Maka mereka tersebar kemana-mana. Tetapi yang menarik adalah kemarin saya mengatakan bahwa justru konflik itu seringkali membuat orang tersebar, tercerai-berai. Tetapi bukan hanya tercerai-berai secara manusiawi, tapi juga dalam ketercerai-beraian itulah mereka membawa Kristus, mereka mewartakan Kristus. Mereka menjadi pewarta Kristus. Saya kira ini yang perlu menjadi suatu kesadaran yang mendalam bagi kita. Kemanapun, kapanpun, di saat apapun, kita menjadi pewarta kabar gembira, pewarta sabda Allah. Tidak berarti kita berkhotbah seperti zaman dulu tentang Yesus, tentang kepada setiap orang. Meskipun itu benar, tetapi kita bergaul dengan banyak orang yang berbeda agama, berbeda keyakinan, dan berbeda iman. Tapi bagaimana kita memberi kesaksian dengan cara hidup kita, dengan perilaku kita, dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan senyum kita, ya, dengan kebaikan kita. Ya. Maka itulah yang perlu kita sharingkan, kita bagikan kepada orang lain. Kita tersenyum gembira saja itu sudah merupakan pewarta kabar baik kepada orang lain. Beberapa waktu yang lalu atau setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ketika saya membagikan rosario secara gratis kepada umat Katolik di suatu rumah sakit di Dairi, tetapi banyak orang yang melihat itu. Bahkan yang tidak Katolik pun minta rosario kepada saya. Saya bilang, kamu percaya pada ini? Percaya. Karena mereka pernah sekolah di sekolah Katolik. Jadi pada saudara, beberapa orang lalu kemudian dengan saya berikan pada mereka itulah, maka mereka kemudian memakai, memeliharanya dan mendoakannya. Lalu saya ajari mereka bagaimana mungkin tidak memakai salam Maria, tetapi mungkin Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa, dan terus doa batin, doa mental prayer ini. Jadi para saudaraku terkasih, mari kita menjadi pewarta Kristus dimanapun, kapanpun, saat apapun kita berada dan di mana berada. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, oleh jemaat awali, dimanapun mereka berada, tersebar, bahkan sampai ke Roma, ya, sampai ke banyak negara, sampai ke Afrika, sampai ke Mesir, Antioquia, Efesus, dan seterusnya. Dan ini menjadi suatu mekanisme, suatu cara, suatu proses di mana kita menjadi pewarta Kristus dimanapun kita berada. Semoga kita semua sadar akan panggilan kita bahwa hidupku adalah mewartakan Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua dan membuat kita sadar bahwa kita adalah pengikut Kristus yang menjadi pewarta. Keuskupan Agung Medan mempunyai tema sinode tahun ini adalah berjalan bersama Kristus melalui Bunda Maria. Ya, Bunda Maria ini karena paroki kami, Maria Bunda Karmel, untuk mendengarkan, untuk meneguhkan, dan untuk mewartakan. Jadi sekali lagi, kita berjalan bersama Kristus melalui Bunda Maria, kemudian untuk mendengarkan suara-suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita, lalu kita diteguhkan, lalu kita mewartakan kabar gembira itu. Semoga Tuhan memberkati kita dan menjadi pewarta sabda Allah dimanapun kita berada. Tuhan berkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.